Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa laqad jabara al-qail fi kitabihil jalil alladzi ukhiya ila habibinal kamil. Wallahumma ij'alna nasihan li'ibadihillahi ta'ala musyfiqan alaihim wa rahiman bihim amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar musari'an fil khairat mulaziman lil ibadah da'iyan ilal huda. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim li sayyidil bashar Muhammadin wa alihi al-athhar wa ashabihi wa ummatihi al-akhyar wal imami abdillahi syafari amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'imil qabri lan nikmate kuburan au azabihi utawa siksa kuburan wal ba'thi lan den tangi akan saking kuburan wal jazai lan piwales wal hisabi lan hisab wal mizan lan timbangan amal wasyirati lan mawat siratal mustaqim wal jannah lan swarga wan nar lan neraka. Ayuhan nadhirun rahimakumullah, mempercayai terhadap iman hari akhir, hari kiamat, yaitu selanjutnya kita iman terhadap nikmat kubur. Setelah kita meninggal dunia, kita pasti dikubur ataupun dibakar ataupun ada yang dimasukkan peti lalu disimpan di pohon-pohon, masukkan ke gunung ataupun ada yang tenggelam. Lah, ketika kita sudah mati maka kita akan mendapatkan nikmat kubur au azabihi. Kalau kita baik amalnya maka kita akan baik pula balasannya di alam barzah. Kita percaya terhadap adanya nikmat kubur atau terhadap siksanya kubur, kita juga harus percaya. Wal ba'thi wal jaza wal hisab, dan kita juga percaya terhadap bangun dari kuburan. Setelah kiamat mati semua, maka kita akan dibangunkan lagi. Lah, dibangunkan pada saat itu tergantung amal kita masing-masing. Ada yang masih asli seperti raut wajah kita seperti ini, kadang lebih baik, lebih terang, bahkan ada yang lebih hitam, atau mereka banyak yang sudah berubah. Ada yang berubah jadi naudzubillah min dzalik, ada jadi kera, ada jadi babi dan lain sebagainya, tergantung amal kita masing-masing. Wal jaza bil walas, dan kita juga mengimani terhadap balasan terhadap seluruh amal kita. Wal hisab wal mizan, dihisab, dihitung, dan terakhir ditimbang. Amal kita baik, buruk, kecil, besar, semuanya akan ditimbang. Kalau amal baik yang lebih banyak, maka nanti ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, kita akan seperti kilat yang menyambar. Wasyirati wal jannah, kita juga harus iman, percaya terhadap jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang sangat panjang. Di bawah jembatan itu ada neraka. Lah, jembatan itu juga tergantung amal kita. Kalau kita soleh, maka jembatan sangat lebar, kita akan lari katarbil khotib, seperti
cara Arabnya lalen, nggak mau kelana sih, seperti kita menyambar cepat sekali suratul mustaqim. Tapi kalau kita amal kita buruk, kita lewat jembatan itu sulit, banyak sekali rintangan, naik turun licin, banyak sekali gangguan. Kalau kita gagal, kita akan kecebur masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lah nanti bainal jannah wan nar, kanan surga, kiri neraka, itu ada tembok yang sangat besar untuk manusia yang masuk surga tidak, masuk neraka tidak, yaitu adalah orang yang majnun, orang yang gila, orang yang tidak waras, itu masuk surga tidak, masuk neraka tidak. Bainan nar wal jannah. Kalau orang itu yang ada di tembok itu menoleh ke sebelah kanan, maka orang itu akan ketawa, mesem senang, karena orang itu melihat orang-orang yang ada di surga menikmati surga. Tapi kalau orang itu menengok ke sebelah kiri, orang itu akan jerit, menangis, karena diperlihatkan neraka yang banyak orang yang disiksa. Wa makna imani utawi maknane iman bil qadari kelawan qadar iku i'tiqadune qadaken anama ing utawi temen setune barang silatu maqaddarahu kang wis mesti akan sapa Gusti Allah ing ma nangan fil azali ing dalam zaman azali iku labuda wajib apa min wukungihi saking kumibane ma wa malan barang silatu malam yaqdirhu kang orang mesti akan sapa Gusti Allah ing ma iku yastahilu mongko hal apa wukunguhu tumibone ma wa maknal imani bil qadari i'tiqadu annama qadarahu fil azali la budda min wukungihi wa malam yuqadirhu yastahilu wukunguhu. Maknanya kita percaya iman terhadap qadar, persen takdir Allah subhanahu wa ta'ala baik dan buruknya, yaitu adalah kita meyakinkan bahwasanya sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah Tuhan semesta alam dulu di zaman azali di Lauhul Mahfuz, itu pasti akan terjadi. Dan semuanya yang ada di muka bumi, di langit, yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu, semuanya biqadarihi. Sampai kita duduk di sini, kita menghirup udara, kita menikmati udara, kita apa saja, itu semuanya takdir dari Allah, sudah ada ketentuan. Dan sesuatu yang tidak tertulis di Lauhul Mahfuz itu tidak akan pernah terjadi. Dan inilah di sini. Dan kita diberi pikiran, diberi hati, yang semuanya itu kita untuk mencari takdirnya Allah. Al-qadha ba'dal ikhtiyar. Kita tahu takdir kita sesudahnya kita berusaha. Jangan sampai wah saya mah mau tidur saja, kalau saya takdirnya pandai, kalau saya takdirnya kaya. Tidak boleh begitu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari takdirnya Allah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tiqadulan kodakan annallaha ing utawi temen setuhune Gusti Allah iku qadara mesti akan sapa Gusti Allah, mesti akan al khaira ing kebagusan wa syarra lan kealanan qabla al khalqi ing dalam sadurunge kedadiane makhluk. Bahwasanya Allah sudah memastikan
terhadap kebaikan dan keburukan sebelum kita diciptakan. Sebelum kita diciptakan itu Allah sudah menulis skenario. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Semuanya mereka orang kafir, kita semuanya nyantuk poyo, bikin skenario, bikin sandiwara, bikin permainan, perlombaan, tapi wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya datang nyandu poyo. Baik buruk itu sudah ditulis oleh Allah. Maka sampai tsunami, ada corona, ada musibah, ada nikmat, semuanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau orang dulu kesepuhan itu menggambarkan kita hidup di dunia ini itu seperti wayang. Wayang, bagaimana wayang saktinya, sakti Mondroguno otot kawat balung wesi. Itu hebatnya wayang itu karena dalang. Itu sama dengan kita, hebatnya manusia sehebat-hebat apapun itu Allah, Tuhan semesta alam. Ataupun sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia itu juga Allah. Maka kalau kita lihat yang baik kita alhamdulillah. Kita lihat yang buruk naudzubillah. Karena semuanya Allah yang sudah menentukan. Wa ana jami'al kainati utawi sekabehane perkara kang mungkin iku biqadaihi kelawan qadane Allah wa qadarihi lan qadare Allah. Bahwasanya semuanya perkara yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi itu semuanya biqadaihi wa qadarihi, dengan ketentuannya Allah dan kekuasaannya Allah. Orang celaka, tabrak mobil, tabrakan, tabrak kereta, itu semuanya sudah ketentuan Allah. Oh, tadi kalau nggak berangkat ke Langgen maka akan selamat. Tidak. Orang itu meninggal dunia celaka, itu penyebabnya adalah kecelakaan sehingga menimbulkan maut ataupun yang lainnya. Itu semuanya sudah ketentuan dan kodratnya Allah, dan kita semuanya cuma menjalankan, kita melaksanakan apa ketentuan Allah. Mengli banyu milih kita ngendang, kemanapun air mengalir kita ikuti, itu ngikuti takdirnya Allah. Tapi ngendangnya itu tidak ngendang dengan hawa nafsu, tapi kita dengan pikiran hati yang jernih. Jadi ngendang tapi untuk mencari takdir Allah yang lebih baik. Kalau saya maksiat, ini udah takdirnya Allah, ya sudah, kamu diduduki, dikebuki, ditempilingi, ya takdirnya Allah. Bingung, emang bingung. Makanya kita manusia sudah diberi pikiran, sudah diberi naluri, sudah diberi hati yang semuanya itu untuk berpikir. Afalat taqilun, apakah kamu tidak berakal? Afalat tadakkarun, apakah kamu tidak berpikir-pikir? Itu semuanya Allah sudah menegur kita. Kamu harus berpikir, kamu harus berakal. Nah itu semuanya untuk mencari takdirnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun. Faslun utawi ana fasal suwi ibarat fasal. Fima martelahaken ing dalam barang silatuma yajibu kang wajib opo ma. Limaulana kadue bendoro kita jala moho mulya sapa Allah. Wa jalalan moho agung sapa maulana. Wa malan barang silatuma yastahilu kang mohal opo ma. Wa malan barang silatuma yajuzu kang wenang opo ma.
Fasal menerangkan sesuatu yang wajib, sifat wajibnya untuk Tuhan kita, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat yang muhal, wa yastahilu, yang muhal, yang tidak mungkin bagi Allah, sifat wajib dan sifat muhal. Wa ma yajuzu, dan sifat yang wenang. Wenang apa wenang? Sekarang dewek. Ya juzu yang boleh, yang dikerjakan tergantung Allah, tidak juga tergantung Allah, karena Allah itu tidak ada yang bisa memaksa. Kalau Allah kehendak, walaupun seluruh dunia menghalang-halangi, tidak akan berpengaruh. Nabi Muhammad diutus, kafir jahiliyah sekuat tenaga menghalang-halangi baginda Nabi. Tapi bagaimana? Karena Allah sudah menentukan. Cuma berapa tahun? 12 tahun apa? Itu Nabi udah berhasil menyebarkan agama Islam. Ataupun walaupun seluruh manusia di dunia ini berusaha bahu membahu untuk melaksanakan propaganda apapun, semuanya bersatu padu jadi satu, tetapi karena Allah tidak mengizinkan, maka itu juga tidak akan pernah terjadi, karena semuanya adalah ketentuan dan kekuasaannya Allah. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong kang mukallaf sarangan ing dalam setara syara opo ayarifa yen to ngawruhi sapa kulli mukallafin ngawuri ma ing barang silatu mayajibu kang wajib opo makna ngendi fi haqqihi ing dalam hakke fi haqqi maulana ing dalam hakke bendoro kita. Jalla moho agung sapa maulana wa azalan moho mulya sapa maulana. Yajibu ala kulli mukallafin syar'an wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.